Halo bro, kembali lagi bersama saya Gold Erlando. Di saat ini gue akan membahas tentang sebuah mobil yang sebelumnya mobil ini digunakan untuk armada taksi, yaitu adalah Limo X Taxi. Dan kebanyakan orang membilang mobil ini adalah mobil yang gak worth it untuk dipelihara. Oleh sebab itu, gue di sini akan berdiskusi santai kepada owner yang sudah memelihara mobil X Taxi kurang lebih selama 7 tahun. Dan orangnya ini pun sudah ada di samping gue, yaitu adalah, kita perkenalkan saja ya bro ya. Oke bro, perkenalkan bro, apa nama lo bro? Gue Adit. Eh, Kebetulan gue pakai Limo Gen 2 tahun 2009, dan gue udah pakai mobil ini tuh kurang lebih 7 tahunan ya. 7. 7 tahunan. Oke. Berarti lama juga ya bro ya. Owner kita yang menggunakan limo ini sekitar 7 tahun, dan Mr. Adit ini pun sangat cinta dengan limo yang dia pelihara, dan istilahnya yang dia pelihara lah. Cinta mati lah. Cinta mati lah gitu bro. Itu anggapan istri kedua ya bro ya? Ya. Mantap. Jajannya kalau nggak ke istri pertama, istri kedua ini. Mobil Mantap. Limo. Jadi istri kedua lah bro. Emang sih mobil kalau nggak dirawat, kalau nggak dijadikan teman, pasti dia akan ngambek kayak istri ya bro ya. Rewel. Mantap. Tergantung perawatan. Tergantung perawatan ya. Dan tergantung bagaimana memperlakukan mobilnya. Mantap. Ini gini lah. Oke, gue ingin bertanya-tanya nih bro, tentang lo kok bisa sih awalnya kenapa lo bisa mengambil limo X Taxi, sedangkan orang di luar sana tuh beranggapan tuh mobil tuh nggak worth it loh, sedangkan dengan harga memang sih harga miring, tapi perawatan itu bisa melebihi harga itu mobil. Bener nggak sih itu bro? Gimana bro? Jadi waktu pertama kali gue ngambil ini, sebenarnya pilihan gue tuh ada beberapa mobil gambarannya. Di antaranya tuh salah satunya yang masuk perhitungan tuh Soluna, terus salah satu produk dari Mitsubishi lah ya, sama ini, sama Limo ini. Jadi pertimbangan gue waktu itu, karena kan gue juga belum kerja waktu itu, masih magang, jadi gue cari yang DP-nya kecil, cuman gue pengen mobil yang nggak terlalu tua. Akhirnya pilihan gue jatuh sama Limo Gen 2 ini gitu. Gue ngambil itu langsung di Bluebird waktu itu, langsung di Bluebird. Langsung ngambil Di Bluebird. tapi kondisi awal itu mobil Kondisi awal gue cuman upgrade power window aja. power window. Selebihnya ya masih original taksi lah. Begitu ya, berarti pelek kaleng gitu ya. Pelek. Dan itu ada logo taksinya. Udah nggak ada. Jadi kalau lo ngambil di Bluebird, dia tuh udah plat hitam, terus dia udah di repaint. Oke, warna terserah bebas kita dong. Warna terserah, kita bisa custom atau kita bisa milih unit yang ada gitu. Oke, berarti bro ini emang salah satu owner yang sangat mencintai otomotif, sehingga taksi pun sampai dipelihara 7 tahun. Gila, lo semua bisa seperti dia nggak bro untuk memelihara taksi ini kan? Yang penting niat sih. Penting niat ya. Dan yang kedua, untuk X Taxi ini sendiri bro, untuk perawatannya selama 7 tahun, lo melihara ini mobil gimana bro? Apakah banyak jajan? Apakah bandel alias tuh tidak ada keluar jajan apa gimana? Terus untuk harga spare part itu gimana? Kalau gue cerita dulu ya, gue ngambil X Taxi itu pertama kali, kenapa salah satu pilihannya tadi, karena di Bluebird, kebetulan gue ngambil di Bluebird ya. Di Bluebird itu dia menggaransi mobil ini sampai 3 bulan. Jadi kalau lo ngambil dari Bluebird, lo dapat garansi 3 bulan. Jadi kalau misalkan mobil ini setelah lo ambil terus di tengah-tengah ada trouble atau ada nggak enak selama 3 bulan, lo tinggal balikin aja ke Bluebird. Cuman poin pentingnya di situ, kalau dia berani ngasih garansi, berarti untuk perawatan dia nggak main-main gitu ya. Itu satu. Terus bagaimana untuk perawatannya sendiri ya, namanya mobil, gua rasa nggak cuma X Taxi aja ya, semua mobil itu pasti ada perawatan. Cuman selama gue pegang 7 tahun ini, paling perbaikannya tuh minor-minor aja sih.
minor-minor, nggak terlalu ya sampai memakan biaya sampai puluhan juta gitu, kayaknya enggak deh, nggak sampai gitu, nggak sampai. Cuman yang harus lo tahu kalau mau minang mobil ini tuh agak sedikit Keren. ringkih di kaki-kaki. Oh, ringkih ya. Jadi ini gue nggak tahu apa karena kebetulan gue pakai ring 17 terus ban tipis, apa berpengaruh lah, gue ceperin juga, apa berpengaruh dari situ atau emang bawaan pabriknya yang emang agak ringkih. Cuman gue beberapa artikel yang gue baca ya emang dari pabriknya ringkih sih kaki-kaki itu. Gue selama 7 tahun gue udah ganti kaki-kaki 3 kali. Suatu jam 3 kali itu. 3 kali ganti kaki-kaki itu, shock breaker, per, dan teman-temannya lah, link stabil, terot ya kayak gitu-gitulah. Itu selama 7 tahun itu 3 kali, durasi waktunya berapa tahun tuh? Setahun, 2 tahun, apakah 3 tahun? Paling gue ganti itu nggak mesti sih, ada yang awet gitu ya, kadang-kadang baru 6 bulan tuh udah bunyi geluduk-geluduk lagi. Cuman ini salah satu penyakit ya, nggak cuma di Limo aja, cuman di Vios juga. Kebetulan teman gue juga ada yang pakai Vios, dia juga komentar hal yang sama soal kaki. Mungkin karena berpengaruh, dia juga penggeraknya kan penggerak roda depan. Roda depan, oke. Jadi itu aja sih. Kalau yang lainnya so far ya perbaikan minor aja sih itu. Dan kalau gue boleh tahu, biaya yang terbesar yang pernah lo keluarin untuk ngerawat ini mobil X-Taxi ini berapa kira-kira? Ini bicara mesinnya ya berarti ya, Iya. bukan bicara variasinya Yes, ya. benar. Mesinnya itu trouble yang paling parah itu waktu itu gearbox. Astaga. Mantep tuh bro, Gearbox. Kalau dengan gearbox itu udah ngeri tuh kan, gue denger Jadi gearbox. gini, waktu itu gue Anif di klub gue gitu ya, di klub gue itu Sebutin dong bro, klub lo itu apa tuh bro? gue join di vlog chapter Bekasi Raya. Nah, waktu mau Anif itu tiba-tiba di tengah jalan, yang bawa kan teman gue di kursi penumpang. Nah itu tiba-tiba personelnya nggak bisa dimasukin, nyangkut di 3. Jadi diinjak kopling, dia nggak bisa pindah ke 2, terus nggak bisa pindah ke 1, pokoknya di 3 aja. Cuman untung kita udah tahu kali ya, udah biasa nyetir mobilnya, jadi nggak panik. Cuman kita harus putar balik gitu. Dan ternyata pas dicek ke bengkel itu gearboxnya kena, karena gue nggak pernah ganti oli transmisi waktu itu. Memang gue nggak pernah mengganti oli transmisi, kelupaan gitu ya. Itu totalnya kurang lebih juga nggak mahal-mahal banget kok. Itu kena waktu itu cuma 3,5 juta. 3,5 juta buat gearboxnya. Itu gearbox copotan atau gearbox dalamannya. Dalamannya. Jadi gear-gearnya itu pada hancur tuh. Itu yang bikin personal tuh macet, nggak bisa masuk ke 1. Jadi gue bener-bener waktu itu posisinya itu di Tanjung Priok, di tol Tanjung Priok. Gue Tanjung Priok Bekasi tuh pure gigi 3 aja terus gitu sampai di Bekasi ini gitu. Mantep ya bro ya, pengalamannya selama 7 tahun miaranin Limo. Dan itu satu-satunya kejadian selama gue 7 tahun yang benar-benar sampai begitu tuh, cuma itu aja. Kalau untuk ngatim mesin total gue nggak pernah. Kalau untuk berebet mungkin gue pernah sekali, dan itu sensor oksigennya yang bermasalah. Itu aja sih. Buat teman-teman mungkin juga nggak perlu takut ya, soalnya Limo ini kalau diserahin ke ahlinya insya Allah nggak banyak biaya lah. Tapi kalau teman-teman serahin ke yang bukan ahlinya, ini yang repot sebenarnya. Jadi stigma orang yang bilang mobil ini susah dirawat, mungkin orang yang ngomong begitu tuh nggak ketemu bengkel yang pas. Karena sebenarnya Limo ini semuanya sudah terintegrasi dengan komputer. Jadi kalau sama ahlinya tuh dia cukup pasang scanner OBD di bawah setir, terus dikonekin ke HP. Itu teman-teman udah bisa tahu tuh kalau misalkan berebut, oh ininya bermasalah, sensor ini bermasalah, injeksi ini bermasalah. Itu udah ketahuan semua. Berarti itu udah sama dengan Vios kan ya bro ya? Iya, dia jadi nggak perlu ngeraba lagi, jadi cukup di scan terus dikonekin ke HP, itu udah kelihatan, jadi nggak perlu ngeraba. Nah untuk teman-teman itu mungkin ada pelajaran berharganya. Kalau kita ke bengkel ya carilah bengkel yang ngerti gitu. Nah kalau gua pengen tanya, kan lo sendiri kan lo anak klub. Kalau anak klub itu kan enak kan bro, kalau misalnya nih ada sesuatu kayak gua rusak nih, lo kan tinggal ngubungin anak klub gitu kan, teman-teman di klub. Nah sedangkan untuk yang pribadi nih, untuk bengkelnya itu maksudnya itu bengkel-bengkel itu seperti apa nih bro, yang menurut lo kan yang tadi lo bilang tuh banyak loh bengkel-bengkel yang bisa untuk memperbaiki mobil Limo ini gitu kan. Kalau bengkel
yang worth it itu teman-teman coba cari bengkel yang ngerti injeksi. Injeksi, oke. Injeksi. Kalau dia nggak ngerti injeksi, gue rasa akan susah karena di limo itu gue beberapa kali gejalanya sama tapi penyakitnya lain. Oh Gitu. gitu. Misalkan gini ya, salah satu contohnya case-nya mesin berebet nih. Itu bisa jadi penyebabnya lain gitu, tapi gejalanya sama, mesinnya berebet gitu. Oke. Dan itu akan susah ditebak. Oh ininya. Kalau misalkan teman-teman main tebak-tebakan gitu ya bisa-bisa ganti part tapi gejalanya masih tetap ada gitu. Oke. Berarti kita benar-benar tahu ya. Iya. Ayo bro, Sambil sambil, ngopi ya. sambil nyantai bro. Gue sambil ngopi ya. Bro, kita sambil ngopi di sini bro, sambil nyantai kita kan namanya kan diskusi santai. Dan membicarakan tentang limo. Gue juga minum juga. Dia kan doi minum, gue juga minum ya bro ya. Oke, terus apa ya? Untuk limo ini waktu kan gue jadi blank karena minum kopi kan jadi susah gitu kan. Gitulah karena santai jadi semua skenario itu Santai ya? santai ya kan jadi lupa gitu kan. Nah, limo untuk pajak sendiri lu gimana bro? Apakah nama PT, nama perorangan, apa gimana bro? Gua pajak itu masih nama PT dari Bluebird-nya itu pajak kurang lebih buat bayar tahun kemarin terakhir itu kena di 1,5 Lumayan bro, dengan mobil tahun 2009. 2009 dengan pajak 1,5. 2009 berarti ini mobil di 11 tahun bro. 11 tahun. Kilometer udah hampir 400.000. Mantap. Kilometer 400.000. Kilometer 400.000 mobil tahun 2009. Sedangkan mobil yang kemarin yang nge-review Toyota Grid tahun 92, 93 itu kilometer sama baru 400.000. Ini 2009 gitu. Kelipatannya banyak banget kan. Tapi emang kalau bener lo udah cinta sama mobil, sama lima otomotif mah nggak pengaruh ya, walaupun itu mobil tua, walaupun kilometer banyak, nggak pengaruh ya. Nggak pengaruh. Tetap ya. Tetap. Asal mau belajar, kita mau ngerti oh ini mesin ini, jadi kalau teman-teman ada kendala nggak langsung panik, nggak langsung berhenti di bengkel gitu ya. Karena kadang kalau kita dalam kondisi di pinggir jalan kita butuh tuh bengkel di pinggir jalan tuh kadang-kadang suka harganya ya Nembak? di luar nalar lah. Oke bro, nih sekarang kita masuk ke topik modifikasi. Gua ngelihat mobilnya tuh ada beberapa yang sudah dirubah. Mungkin lo bisa jelaskan lah ke bro-bro semua di sini, dari bumper, dari side kit, terus dari pelek hingga interiornya bro. Dan gua sempet lihat bro, di mobilnya itu ada interior itu ada horden bro, biasa bro buat mesum kali bro ya. Coba kita tanya sama yang punya nih bro. Gue udah merubah dari kondisi standar ya. Itu kan paling gue ngelakuin perubahan itu di pelek. Terus gue pasang body kit depan sepasang lah ya. Terus gue ganti lampu belakang yang dari Thailand. Sama gue ngastem lampu depan. Itu gue kasih smoke, tapi smoke itu dari dalam, nggak dari luar. Terus gue tambahin DRL. Mungkin kalau interior itu di interior gue baru ngubah jok aja kali ya. Joknya keren loh bro, nanti lo lihat deh bro. Jok model apa tuh? Eksklusif ya? Iya, model sofa. Yang buat pantai pijat gitu ya bro? Iya. Itu bahannya bahan Oscar. Bahan Oscar itu ya? Oscar. Keren. Ballqueen keren bro. Udah sih perubahannya itu aja bener-bener, karena mobil ini gue pakai daily use, gue pakai harian gitu buat mandir gue ke kantor. Oh gitu, mantep. Dan ada satu nih bro yang gue suka, peleknya bro, peleknya Brabus. Setahu gue Brabus ke Vios emang masuk bro. Kebetulan waktu itu sebenarnya gue berburunya Brabus itu kan mirip Mercy kan. Berburunya waktu itu gue pengennya itu apa sih namanya, gue lupa nama peleknya. Pelek roti foam, gue pengennya tuh itu. Tapi kebetulan gue dapetnya itu Brabus di tukang pelek, akhirnya gue pilih Brabus aja sih. Masuk gitu bro, lo nggak kebetulan dapat PCD-nya yang pas 4x100. Oh gitu. Dan itu pun jarang kali ya? Itu jarang, karena biasanya Brabus itu 5 ya. 5 iya, 5 kali 112 ya, punya Mercy kan. Punya Mercy punya. Gua kira lo menambahkan membubut apa tuh namanya? Enggak, karena itu bubut gitu ya. Kalau buat daily use mungkin agak nggak safety ya. Oh gitu. Wow, mantep, gue suka sama peleknya. Kita lihat tuh harganya berapa? Lo kata tuh pelek. Itu Brabus
Brabus yang model apa tuh bro? Kan Brabus Itu macam-macam monoblok, kan? Monoblok. Brabus monoblok, namanya Brabus monoblok. Itu gue ngangkat sekitar 6,5 ya peleknya aja. 6, oh betul, 6, Nah, 6,5 peleknya aja. belum sama ban ya? Belum sama ban. Kayak gitu lah bro. Gue udah 3 kali ganti pelek sih. Waktu itu gue pernah pakai pelek yang lebar ekstrim 79, cuman Donat gitu ya? cuman kan kalau pakai lebar gede gitu dia harus diganjel apa namanya suspensinya jadi supaya nggak mentok ke fendernya gitu. Nah akhirnya karena lama-lama gue merasa ini mobil lama-lama parah banget kayak kuda gitu kan, akhirnya gue coba pakai yang masuk sama fender jadi nggak perlu diganjel-ganjel lagi dan nggak nyangkut gitu. Mantap. Velgnya gue suka bro. Oke. Mantap. Mungkin kalau misalnya mau jual mungkin bisa kali ya. Kayaknya gue nggak bakal jual mobil ini deh karena mobil ini nilai sejarahnya buat gue tuh apa ya, tinggi banget gitu loh. Mobil ini tuh udah nemenin gue dari zaman gue belum kerja sampai sekarang gue tuh udah kerja gitu loh. Jadi apa namanya ya, ada nilai sejarah di situ. Historinya ya. Ada nilai historinya. Melihara Vios, melihara Limo selama 7 tahun dan harga apa dan mobilnya pun umurnya sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. 11 tahun, ya, 11 tahun tahun ya bro. Gila. The best nih yang ini benar-benar dia sangat apa namanya? Sangat apik dan sabar untuk melihara tuh mobil. Kayaknya sama istri kayaknya sabar juga ya bro ya. Kayak mobil aja lo sabar gitu kan ya. Ya, sabar. Gila, mantap. Oke lah bro, kan kita kan sudah habis diskusi santai. Kan lebih enaknya kita lihat seperti apa yuk mobilnya, seperti mobil si Bro Adit ini. Yang waktu itu kan Bro Adit sebelumnya kan gue sama Adit nih ya. Adit yang sebelum itu Adit Camry, ini Adit Limo ya. Limo. Mantap. Tapi nggak kalah toh. The best lah Vios apa Limonya. Yuk kita cek ya bro yuk. Check it out. Oke bro, kita review bagian depannya untuk Vios Limo X-Taxi ini bro. Untuk bumpernya sendiri pun ini sama ownernya sudah diganti punya TRD, Vios TRD original. Yes, TRD original, keren ya bro ya, sporty. Dan untuk headlampnya nih, oh ini hasil variasi doang bro. Untuk fog lampnya pun masih bawah Vios TRD-nya nih. Ini bagian depannya nih bro, kalau dilihat dari jauh pun ganteng ya bro, sporty katanya. Oke, pink sakitnya itu ownernya menggunakan custom clipper dan untuk bisa mengimbangi bumper TRD bagian bumper depan TRD nya lebih sportif sih katanya, dan lumayan sportif sih bro, bagus lah. Bagian belakangnya bro, untuk bumper belakang menggunakan custom. Yes. Bumper belakang menggunakan custom semua, paper punya. Itu kayak set kit samping. Yes. Tik. Itu dengan bumper depan yang saya butuh. Sporty dah. Sporty bro. Lalu sama kapotnya racing. Dan untuk lampu belakang sudah menggunakan aftermarket.
LED semua nih bro, bukan bawaan lagi. Banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ownernya pada mobil ini. Headlamp apa, fog belakang ya. Kita lihat yang lainnya bro. Ini dia spoiler belakang untuk mempercantik. Bro, yang paling gue suka, yang paling gue taksir, bagian peleknya menggunakan ring 17, yes, Brabus, merek Brabus. Pelek yang gue suka bro. Dan bannya pun dibalut dengan ban 205/40, main Acelera tapi bro ya, bannya bro ini yang gue suka dari bro. Ini bro bannya, ini bro kondisi mesinnya Limo generasi kedua, kondisi seperti ini, tidak ada yang rembes, semua bersih, kondisi bagus, tidak ada yang rembes seperti ini. Dan semua sih dilihat sih original semua nih, standar, nggak ada yang di racingin untuk bagian mesin. Mungkin ownernya menjaga performa biar lebih enak kali buat pakai harian. 7 tahun ini bro mobil dipelihara, keren ya bro ya. Halo bro, gimana bro? Tadi lo udah lihat kan mobilnya si Mr. Adit yang limonya, gimana hasilnya? Menurut gue sih the best punya. Dari peleknya, terus dari bumper depannya, yang bumper depannya lo ganti apa tuh? Gue pakai punyanya Vios Gen 2 yang TRD. TRD punya kan racing banget kan lo. Bentuk dia jatuhnya tuh JDM apa sih bro? Gimana? Bentuknya tuh jadi JDM apa sih? Enggak sih, gue kalau modifikasi modifikasi gaya manis aja sih. Gimana Yang enak dilihat aja, gue nggak worth harus racing, harus elegan, harus VIP. Gue ya yang enak dilihat aja lah gitu. Oh gitu ya, jadi nggak masuk apa-apa ya? Nggak masuk apa-apa. Tapi emang top sih. Tapi kalau bisa sih set kitnya itu bisa lo kombinasikan dengan bumper depan. Bisa masuk gitu kan? Apalagi bumper belakang tuh kan, bumper belakang tuh dibikin bulat jadi ketambah handle kan tuh. Jadinya gini, gue beli bumper itu sebenarnya satu set, Viper yang fiber itu satu set. Cuman setelah gue pikir lagi, pas gue lihat bahannya, fiber itu kan kalau misalkan kena polisi tidur atau lu nabrak apa gitu, namanya mobil di jalan kan kita nggak pernah tahu ya kondisi jalanan gitu ya. Apalagi gue pakai mobilnya daily use. Nah, gue berpikir untuk pasang yang kanan kiri belakang aja, tapi yang depan gue cari copotannya punya Vios Gen 2. Oke. Karena udah pasti kalau copotan aslinya TRD yang Vios Gen 2 itu bahannya sama kayak bumper, paling nggak kalau nyangkut polisi tidur dia cuma ngegasruk aja, nggak sampai pecah. Oh gitu. Nggak sampai pecah. Nah, kalau set kitnya pecah itu gimana caranya bro untuk menambalnya? Ya paling didempul aja sih. Dempul ya? Dijahit ya? Kata orang dijahit ya? Dijahit body repaint. Body repaint ya? Top lah. Oh iya, gue pengen tahu. Ini kan mobil kan udah diganti pelek gede, knalpot racing. Untuk bahan bakar, lu kan katanya lu pakai daily use. Apa lu nggak rugi tuh pakai daily use tuh? Sedangkan lu kan kantor Jakarta bro. Gua kantor di Pondokopi. Nah itu dia bro. Lu nggak rugi tuh untuk pakai daily use. Mungkin lu seminggu gopek kali ya bro ya untuk nggak bahan sampai. bakar. Nggak sampai. Yakin lu bro? Nggak sampai. Ini untuk sekedar informasi aja, gua seminggu itu bolak-balik dari Bekasi ke Pondokopi itu cuma habis 150.000 pertama. Yang bener lu bro. 150.000. Mobil ini tuh 118, cuman karena pengaruh pelek mungkin jadi 115 ya, aslinya gitu. 150.000 bro seminggu, mending naik mobil daripada naik motor ya bro ya. Ini gue pakai daily use soalnya, jadi gue nyari mobil yang irit ya kan, yang mudah perawatannya. Mantap sih bro, ini emang the best lah untuk memilih mobil untuk pakai harian. Ya mungkin buat bro-bro semua nih yang pengen ngambil Vios, ngambil limo, jangan takut lah bro. Ini buktinya si Bro Adit sudah menjelaskan semuanya, tapi nggak secara full ya, cuma beberapa doang yang dijelaskan. Nah,
Oleh sebab itu gue pengen nih untuk Bro Adit saran kepada bro-bro semua yang di sana yang kalau pengen ngambil limo itu harus seperti apa? Apakah kondisi seperti apa gitu? Mungkin ada masukannya lah, Bu, sarannya lah, saran buat bro-bro semua. Kalau sarannya sih pertama dari seller ya, teman-teman bisa coba cari tahu dulu tuh asal masalah si seller, karena kebetulan gue sendiri kan ngangkat langsung dari pool, gue nggak pakai seller tangan kedua ya, jadi eh, memang harganya sih jauh ya. Kalau kita bicara harga antara seller dengan pool, apalagi Bluebird gitu ya, itu kan Bluebird kalau jual mobil ini dengan kondisi minim fitur asli dari dia itu sekitar 70 jutaan lah ya. Minim fitur gitu. Itu cuman dapat cat sama plat hitam. Tapi kalau dengan budget yang sama, lu beli di seller-seller yang emang dia jualan limo, itu 70 tuh udah full upgrade, lu dapat semua mulai dari body kit, power window. Wah, bisa gitu ya. Ya, Jauh emang, banget emang kan. gitu. Memang itu plus minus sih sebenarnya. Cuman ya kalau saran gua teman-teman mau nyari ya teman-teman perhatiin suara mesinnya aja gitu, suara mesinnya, karena limo ini bisa kelihatan itu dari suara mesinnya aja gitu. Terus kaki-kaki sektor yang paling penting ya, karena limo ini kalau udah gluduk-gluduk bunyi berarti ada something wrong di apa namanya di kaki-kakinya gitu. Intinya sih yang poin paling penting adalah perhatikan reputasi si seller gitu, biar nggak kecewa gitu ya. Cuman kalau teman-teman punya duit lebih, teman-teman mau dapat yang modif bisa selera sendiri, mungkin teman-teman langsung ke poolnya aja, saran gue. Karena itu lebih apa ya, lebih worth it, karena dia ada garansi, terus surat-suratnya juga terjamin gitu kan. Ya kayak gitulah. Mungkin Bro Adit mempunyai rekomendasi kali untuk pool, misalnya si bro-bro ini mau beli itu untuk limo, apakah ada rekomendasi pool ini loh, pool ambilnya di sini loh. Kalau gue sih rekomendasi gue nggak ada ya, karena gue tinggal di Bekasi. Mungkin gue waktu itu langsung ke Bluebird-nya Narogong, yang di Pool Narogong. Oh gitu. Karena lebih dekat sih. Oke, Gitu. ya sudahlah. Oke. Mungkin inilah hasil diskusi santai kita sore ini ya bro ya. Dan mungkin buat bro-bro semua yang mau ngambil, yang tadi awalnya takut-takut, mungkin mendengar diskusi santai ini mungkin ada ingin jadi ngambil ekstaksi atau limo, ya mungkin sangat membantu kali ya. Dan banyak sekali sih emang limo-limo di luar sana yang masih dijual bebas ya bro ya, masih banyak ya bro. Jangan takut beli limo. Jangan takut beli limo ya. Oh iya, sedangkan limo itu tuh ada generasinya. Sedangkan generasi 3 itu yang terbaru ya bro ya. Yang terbaru, yang generasi 3 kan Terbaru ya. baru. Nah, itu dia. Bro Adit nggak ada niat untuk ganti generasi 3 gitu? Enggak sih, kayaknya gue udah setia lah sama ini. Gila, bener cinta mati. Cinta mati lah. Istri keduanya bro. Ya sudah bro, sekian. Sehat selalu ya bro ya. Tetap pelihara limo sampai kapan nih bro kira-kira? Ya sampai jadi barang langka kali ya. Oh gitu ya. kayak estilo gitu ya bro ya. Estilo lah ya. Mungkin ya, yang harganya nggak logis ya, 150 jutaan gitu ya. Sip lah. Sukses terus ya bro ya. Oke, thank you. Oke bro ya. Oke. Bro, sekian diskusi gue hari ini. Mungkin berguna bagi kalian semua. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya bro ya. See you. Jangan lupa tekan like dan tombol loncengnya, dan nantikan konten gue berikutnya. Bye bye. Sehat selalu bro.